Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizura, NPM 2169 10 160, kelas 1C, mata kuliah pedagogik, dosen pengampu Nur Aswinda, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu media pembelajaran alat pendidikan sekolah dasar, yaitu papan tulis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian papan tulis, fungsi papan tulis, keuntungan penggunaan papan tulis, kelemahan papan tulis, cara penggunaan papan tulis yang baik, pemasangan dan letak papan tulis. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian papan tulis. Papan tulis merupakan media dua dimensi yang paling terkenal dan telah cukup lama digunakan berbagai tempat. Salah satunya adalah di sekolah. Papan tulis berbahan kayu yang dicat hitam memerlukan kapur tulis. Untuk memanfaatkan papan tulis itu untuk alat media pembelajaran, selain berwarna hitam, papan tulis tersebut juga terdapat berwarna putih dengan permukaan yang lebih halus. Papan tulis putih memerlukan spidol untuk alat tulisannya. Yang kedua yaitu fungsi papan tulis. Ada beberapa fungsi papan tulis. Yang pertama, tempat menuliskan pokok-pokok pikiran, penjelasan guru dalam pembelajaran klasikal, kelompok maupun individual. Yang kedua, tempat menuliskan bagan, grafik, gambar ilustrasi, peta konsep, dan untuk mendukung penjelasan guru. Yang ketiga, tempat menuliskan rangkuman materi pembelajaran, tugas-tugas, soal-soal latihan, dan soal-soal ulangan. Yang keempat, papan tulis juga berfungsi sebagai tempat meletakkan media grafis seperti bagan poster, gambar, foto, dan lain-lain ketika guru menggunakan media grafis dalam menjelaskan suatu materi pembelajaran. Keuntungan penggunaan papan tulis. Ada beberapa keuntungan penggunaan papan tulis. Yang pertama, papan tulis dapat digunakan pada segala jenis dan jenjang pendidikan. Yang kedua, dalam pemanfaatan papan tulis, guru mudah mengawasi keaktifan kelas. Yang ketiga, papan tulis lebih ekonomis bila dibandingkan dengan media yang lain, karena mudah ditulis dan dihapus kembali, serta dapat digunakan berulang kali. Yang keempat, atau yang terakhir, bila diperlukan, guru dapat mempersiapkan terlebih dahulu tulisan atau materi pembelajaran di papan tulis, kemudian membalikannya atau menutupnya dengan kertas atau kain hitam. Kelemahan penggunaan papan tulis. Ada beberapa kelemahan dalam menggunakan papan tulis. Yang pertama yaitu aktivitas pembelajar atau siswa sulit diawasi apabila guru terlalu lama menulis di papan tulis. Yang kedua, debu kapur tulis dapat mengotori lingkungan dan bila dihirup oleh guru dan siswa dapat mengganggu kesehatan. Dan yang ketiga, tulisan guru yang kurang bagus dapat juga memberi dampak yang kurang menguntungkan, baik itu guru maupun siswa tersebut. Cara penggunaan papan tulis yang baik. 1.
Sebelum menggunakan papan tulis, sarana pendukung berupa kapur tulis dan penghapus papan tulis harus dicek keberadaannya. 2. Sebelum digunakan, papan tulis diusahakan selalu dalam keadaan bersih. 3. Ujung papan tulis digunakan dalam keadaan tumpul atau runcing sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, untuk menarik perhatian siswa, perlu mendapat penekanan dapat menggunakan kapur warna. Yang kelima, tulisan di papan tulis sebaiknya teratur urut dan rapi agar mudah dipahami oleh siswa. Yang keenam, tulisan di papan tulis hendaknya dibaca. Yang ketujuh, pada waktu menulis usahakan sedapat mungkin tulisan yang ditulis langsung dapat baca oleh siswa. Pemasangan dan letak. 1. Pemasangan papan tulis diusahakan agar dapat dilihat dengan jelas oleh seluruh siswa. 2. Pencahayaan papan tulis diatur agar tidak menimbulkan efek silau bagi siswa. Bila cahaya terlebih dan berdampak silau pada papan tulis, maka perlu dipasang tirai jendela. Sebaiknya bila cahaya kurang atau redup, perlu bantuan pencahayaan dari lampu listrik. Yang ketiga, pemasangan papan tulis sebaiknya mempertimbangkan tinggi para siswa sehingga mudah dicapai oleh siswa kelas yang lebih tinggi. Daripada penggunaan papan tulis merupakan upaya yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi hal tersebut. Yang keempat, penggunaan papan tulis bersandaran diusahakan dekat dengan deret bangku siswa terdepan, jarak minimal 2,5 meter dari deret bangku siswa terdepan. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan mengenai alat material pembelajaran sekolah dasar. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.